Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja tersenyum simpul sendiri sambil bergumam, "Awas kau Abu Nawas, kali ini kau pasti kena." Seperti biasa setiap bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menyelenggarakan acara Maulid Nabi di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari negeri-negeri sekitarnya. Tapi Abu Nawas tidak tampak. "Panggil dia kemari," perintah Baginda kepada Punggawa. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing disirami air mawar yang menebarkan bau sangat harum, kecuali Abu Nawas. Ia disiram dengan air kencing. Sadarlah Abu Nawas bahwa dia dipermalukan Baginda di depan para pembesar negeri. Ia bungkam 1000 bahasa. Namun di dalam hati ia berkata, "Oke Baginda, hari ini kau beri aku kuah, esok akan kubalas kau dengan isinya." Selesai upacara, semua orang pamitan kepada Baginda dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Sejak itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Tak kurang, raja pun rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas selalu dapat menghibur hatinya. Ada saja celotehan-celotehan Abu Nawas yang membuat suasana balairung jadi hidup. Ketika Baginda Raja memanggilnya, Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit, meski panggilan tersebut disampaikan terus-menerus. Setiap kali Punggawa datang, setiap kali itu pula Abu Nawas bilang sakitnya makin serius. Baginda pun khawatir dengan sakitnya Abu Nawas. Maka ditengoknya Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Mata terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum itu, ia telah menyuruh istrinya menyiapkan obat makjun. Ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat dan 2 butir diantaranya dibubuhi tinja. Abu Nawas menelan sebutir obat itu ketika Baginda sudah sampai di depannya. "Hai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya Baginda. "Inilah yang disebut obat makjun," jawab Abu Nawas masih dalam posisi terlentang. "Resepnya hamba peroleh tadi malam lewat mimpi. Orang tua menghadap hamba dan berpesan agar obat makjun ini hamba telan 2 butir, niscaya sembuh." Setelah Abu Nawas menelan sebutir lagi, dan tampak badannya segar layaknya orang sembuh dari sakit. "Kalau begitu, aku juga mau makan obat makjun itu," kata Baginda. "Baiklah tuanku," kata Abu Nawas. "Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah berbaring seperti hamba sekarang ini, tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring. "Pejamkan mata tuanku," kata Abu Nawas. Begitu mata Baginda Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut Raja. Tiba-tiba Raja bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Raja berkata keras-keras, "Hai Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun menghormat sambil berkata, "Dulu Baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi Baginda isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada halayak ramai." "Diam kamu, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti kuberi kau uang 100 dinar, seru Baginda. Setelah itu, Baginda dan semua pengiringnya kembali ke istana, menyiapkan pundi-pundi berisi uang 100 dinar. Itulah kisah Abu Nawas ketika membalas kuah dari Raja dengan makjun. Semoga kisah ini menghibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari kami. Saya doakan bagi yang sudah subscribe,
selalu diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.